Satu dari 3 tanda yang dimiliki seorang hamba, yaitu melihat amal dengan pandangan tidak merasa puas terhadap kondisi diri. Rasa tidak puas seperti itu sesungguhnya merupakan pangkal ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuturkan ucapan nabinya yang mulia, Yusuf alaihissalam, "Aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya diri ini selalu menyuruh kepada kejahatan." Ungkapan senada disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam. Pangkal segala maksiat, kelalaian, dan syahwat adalah kepuasan diri. Sebaliknya, pangkal ketaatan, kesadaran, dan kemuliaan adalah perasaan tidak puas terhadap kondisi diri. Bersahabat dengan orang bodoh yang tidak puas dengan kondisi dirinya lebih baik daripada menemani orang berilmu yang puas akan dirinya. Dikisahkan ada seorang yang perhatikan seorang arif sedang melaksanakan sholat dengan penuh adab. Arif itu menyempurnakan ruku, sujud, dan semua sunnah sholat, serta segala yang dianjurkan dalam sholat. Setelah sang arif sholat, orang itu memujinya dengan pandangan yang tak lepas darinya. Namun sang arif berkata, "Jangan tertipu oleh lamanya aku berdiri. Jangan terperdaya oleh kesempurnaan ruku dan sujudku, sebab iblis telah beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun, tetapi semua itu tidak berguna baginya." Artinya, aku tidak merasa puas dengan ibadahku ini, tidak merasa ikhlas, dan tidak bergantung kecuali kepada karunia dan anugerahnya. Seperti itulah ahwal kaum arif. Karena itu, setelah mendirikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beristighfar sebanyak 3 kali. Perhatikanlah wahai salik, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca istighfar 3 kali setiap seusai sholat, karena khawatir ada kekurangan dalam sholatnya. Padahal bagi Rasul, sholat adalah kenikmatan yang paling dicintainya. Tentu saja orang seperti kita benar-benar tak layak berpuas diri. Seperti itulah ahwal para arif. Semakin terang basirohnya, semakin bertambah pula pengetahuannya tentang cacat dan kekurangan diri sendiri. Semakin ia merasa kurang dan tidak puas. Hasan al-Basri radhiyallahu anhu berkata, "Seandainya aku dapat mendirikan 2 rakaat sholat dengan benar-benar ikhlas, sungguh itu telah cukup bagiku." Diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Huzaifah radhiyallahu anhu, "Apakah aku termasuk golongan munafik?" "Tidak, tetapi kini setelah mendengar pertanyaan Umar radhiyallahu anhu, aku tidak bisa lagi menganggap persis siapapun." Jawab Huzaifah, "Jika orang semacam Umar saja yang dijamin Rasulullah SAW akan masuk surga masih merasa dirinya munafik, bagaimana seharusnya dengan kita?" Karena itulah Ibnu Athaillah menulis dalam Al-Hikam, "Melihat aib yang tersimpan dalam dirimu lebih baik daripada menyaksikan segala kegaiban yang terhijab darimu." Bagi kalangan umum, bentuk karomah adalah dengan sesuatu yang ajaib dan luar biasa, seperti kemampuan berjalan di atas air atau terbang di udara. Sementara bagi kalangan khusus, bentuk karomah adalah mengganti sifat-sifat tercela dengan sifat-sifat terpuji. Karena itulah para arif berkata, masalahnya bukanlah bagaimana jarak yang jauh terlipat untukmu sehingga kau bisa berada di Mekah dan seterusnya, tetapi yang penting adalah bagaimana sifat-sifat dirimu terlipat sehingga kau berada di sisi Tuhanmu. Nyahlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu, dari segala sifat yang bertentangan dengan penghambaanmu, agar kau bisa memenuhi seruan Tuhan dan berada di dekatnya. Kedekatan pertama hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia tidak menganggap dirinya dekat. Pasalnya, mengagumi diri muncul dari perasaan puas terhadap diri sendiri, dan itu bertentangan dengan kondisi fana yang merupakan jalan menuju Tuhan. Jadi, nyahlah dari dirimu, pasti kau sampai kepadanya. Fanalah dari sifat-sifatmu, pasti kau lenyap
dan Dia akan tampak kepadamu.